hamba-hamba Tuhan itu kemudian sholat, tapi nyatanya masih mengerjakan sesuatu yang mungkar ini nih. Nah, Maka hendaknya dia sholat ketika sudah bangun. ingat bangun kan gitu ya. Betul, betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di podcast Teras Tengah bersama saya Mat Sakdul Dan saya Ahmad Baim. Banyak yang kita bahas walaupun Nggak penting tapi harus penting-penting. harus penting kita bahas. Nah, hari ini bersama teman kita. Sebetulnya kita mau berdua tapi tak sengaja ketemu dengan sahabat saya ini. Sahabat penyuluh kita. Sahabat ya. penyuluh kita. Mas Dahlawi. Mas Dahlawi. Nah, ini orang yang menarik gitu loh. Gimana Mas? Mas tadi apa Jeng? Alhamdulillah aman. Mas tadi apa Jeng? Untuk hari ini. Alhamdulillah lah. Wih, kok tanya ada di sini Wih. Misalnya dulu apa Jeng dari kita apa Jeng? Dia merasa nih Wih. Rasanya itu, kalau saya sih sebenarnya urusan ibadah ini ketika saya kemudian melewatkan satu sholat, saya berusaha santai karena kan Tuhan maha maaf. Seperti itu saja, maha maaf. Artinya nggak mungkin kemudian Tuhan ini tidak akan menerima taubat kita, apalagi perkara sholat kan begitu kira-kira lah. Iya. Tapi Mas, dari apa penyampaian tadi, ini masih berpikir, Mas. Iya. Artinya ketika seseorang ditanya secara spontan, sholat itu kan urusan kita tiap hari, Ya. sehari 5 kali, Ya, sehari 5 kali. wajibnya. Nah, kalau menjawabnya pelan, santai kayak tadi, itu masih ada olah pikir. Artinya, ini kayaknya kurang jujur ini. Dia jawab tadi depan nih. Karena ketika kita jujur, itu akan dijawab spontan, kurang dari 3 detik. Depan. Jujur le. Ya, saya sebagai orang muslim kemudian melewatkan satu perkara wajib yang namanya sholat ini, saya merasa santai saja gitu loh. Tapi saya tetap punya kewajiban untuk kemudian mengganti. Saya hakul yakin Tuhan itu kan pemaaf gitu loh. Apalagi saya melewatkannya karena satu alasan yang memang bisa diterima oleh syarak misalnya. Jadi ya tinggal saya kodok nanti. Nah, ini Apa yang saya lewatkan? ada sedikit Man. Tadi itu dengan ungkapan pemaaf. Maaf. Ini jangan-jangan dulu jarang-jarang sholat ya. Soalnya kan sebenarnya as-sholatu ad-du'a'u kan. Nah, ungkapan pertama adalah dia memaafkan. Bukan kewajiban kebutuhan saya kepada Allah, tapi memaafkan. Artinya dengan kata lain, ungkapan dia sebenarnya dulu gak pernah sholat, dengan soal sekarang memaafkan dulu yang hilang sholatnya seperti itu. Ya sejujurnya begini ya, Gus. Bilang Dari begini. tadi belum jujur. Jadi dulu itu yang menjadi pedoman saya itu begini. Mana ma'au nasiya ala sholatiha fal yusolli idza dzakaraha. Gimana? Kalau seseorang tersebut kemudian ketiduran, kemudian lupa untuk melaksanakan sholat, maka hendaknya dia sholat ketika sudah ingat. Bangun kan gitu ya. Betul. Jadi dari situ kemudian saya kalau misalnya sudah melewatkan satu sholat, misalnya karena faktor tidur atau lalai yang tadi nasia itu lupa kan ya, ya saya tinggal ganti saja kan begitu. Tapi ya urusan semacam itu mudah-mudahan tidaklah terjadi pada saya saat ini kan begitu. Kalau dulu kan masih bandel-bandel gitu Gus. Lupa sholat saja punya dalil. Ya. Jadi ada apa alumni dulu santri, sekarang alumni, bukan mantan loh ya. Jadi alumni pesantren yang agak ya bandel-bandel gitu. Nggak sholat saja punya dalil. Tahu hukumnya, barat maka tahu pelanggarannya. Wah. Gini dulu. Ada narasi seperti ini sebetulnya, yang saya dari kecil kan bertanya-tanya gitu. Jong, misalnya, tolak ukur kadang-kadang ditolak ukur menjadi bahwa kejeng ya, kejeng nak. Are apa namanya orang jua sehidupnya belang saat, artinya
orang yang miskin, orang yang nggak punya uang, kemudian itu karena ada apa? Karena bojeng kok tepak. Ya. Bode boleh, mohon anu juna, alhamdulillah, rulona, ayo apa jeng tahajud, mari anu hidi nyaman. Tambah kaya. Tambah kaya. Baca surat-surat apa? Baca surat-surat Al-Kahfi. Al-Kahfi seperti Tambah itu. kaya. Tambah kaya. Demar saya di daerah mari mat. Wih, daerah mari. Kok lembur video. Iya, Lembur iya. kan ada doktrin yang semacam itu yang dicekok gitu. Tapi saya fenomena saya di lapangan enggak. Jangan-jangan yang surat itu hanya kebetulan saja kayak. Kaya. Hanya kebetulan ya Allah ridho ya kemudian dia kaya. Ada juga yang ahli sholat enggak kaya-kaya. Malah banyak yang nggak sholat-sholat. Nah, Kaya. kaya. Masih kaya Daerah aja. aja. Mungkin yang begini ya, untuk yang diungkapkan orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita di kampung itu dulu kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kan begitu kira-kira ya. Tapi nyatanya banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan itu kemudian masih sholat, tapi nyatanya masih mengerjakan sesuatu yang mungkar ini nih. Nah, Ya kan banyak Iya, ya? iya, banyak. Ya mungkin, Iya. mungkin termasuk kita yang di sini mungkin. Tapi mudah-mudahan tetap saya berharap kemudian sholat-sholat kita betul-betul menjadi alat untuk dapat menjauhkan kita dari sesuatu yang mungkar tadi. kewajibannya Ya, lanjut, lanjut. dosanya lanjut juga. Lewat membahas sholat dan tahajud lewat Musa, bagaimana menurut kamu, Demat? Sedangkan ada orang yang tetap sholat tapi mungkarnya tetap. Ada banyak perspektif loh ya. Kalau menurut saya pribadi, sholat itu bukan nunggu baik saja, nunggu baik dulu. Karena sholat itu proses kita menjadi baik. Artinya sholat itu bukan persoalan tadi yang kamu sampaikan, setelah sholat akan kaya, enggak juga. Karena bukan persoalan sholat itu kaya dan tidak, kerja atau tidak sebenarnya. Ya. Kan sholat terus gak kerja ya gak kaya. Kalau cukup mungkin ya, tapi kaya itu sulit lah, meskipun ada itu jarang. Ungkapan saya sebenarnya sederhananya, orang sholat itu adalah sebuah kewajiban yang kita laksanakan sesuai pengalaman spiritual kita. Ya. Nah, karena banyak orang sholat belum punya pengalaman spiritual, tapi sebatas pengalaman intelektual. Seperti yang kamu sampaikan tadi, waktu kita nongkrong ngopi-ngopi sebelum acara ini, ada istilahnya Pak tadi, agama secara rasionalis, ada agama secara materialis. Oh iya, ada orang beragama tapi tetap menilai agama itu dengan materialistik. Dan ada juga menilai agama dengan rasional. Dipukul atau tidak, orang-orang awam itu banyak diajarkan kita beragama dengan konsep materialistik. Kalau nggak sholat neraka, kalau sholat surga, seperti itu kan. Artinya semua perbuatan baik kita itu cara menyampaikannya, kalau baik surga, kalau buruk neraka. Apakah itu beragama? Kan itu yang kamu sampaikan tadi. Makanya saya melihat ini ada dua perspektif. Ada orang yang menilai agama itu menggunakan materialistik, ada orang yang beragama menggunakan rasionalis, seperti yang disampaikan oleh Lek Dahlawi tadi. Menyatakan bahwa saya sholat itu karena menghilangkan dosa-dosa saya dulu, bukan tentang surga neraka lagi. Iya. Tapi dia tidak lagi materialistik menilai agama, tapi sudah mulai rasional. Ya, saya anggap Dahlawi tadi itu sudah memang tarafnya sudah taraf tasawuf. tapi berbincang persoalan tadi, teori agama merupakan materialistik dan rasionalis, ini kiranya perlu kemudian diperpanjang terkait dengan penjelasannya nih kan. Biar pendengar ini loh Pak, kalau kita itu insya Allah. Jadi begini, Anda menemukan itu begini Pak. Jadi orang sudah menghitung pahala. Pada jemaah 27 rakaat ini misalnya. Tapi sholatnya lancar, maksiatnya tetap. Mendolimi orang lain. Dia mengambil yang bukan haknya. Jangan-jangan sholatnya, ibadahnya, baca Quran hanya hitung-hitungan. Hitung-hitungan dosanya sekian, maka saya harus berpahala sekian. Jadi
kalau hari ini saya berdosa seperti ini, maka pahala saya ditutupi dengan cara seperti ini. Itu yang disebut materialisme bagi saya. Materialistik ya. Nah, Tapi sebenarnya di akhir zaman ya, di akhir zaman ketika kita di padang mahsyar, itu kan ada yang namanya persaksian apa itu? Amal baik dan amal buruk. Amal baik, amal buruk itu ada timbangan apa namanya? Ya, Apa itulah? Apa lupa saya namanya. Yang amal baik, amal buruk, dilihat amal baiknya lebih besar atau amal buruknya. Mungkin menilai agama dengan seperti itu. ya. Kalau kita kan ajaran kita, pemahaman kita, orang masuk surga itu bukan persoalan baik dan buruk, tapi persoalan diridhoi atau tidak kan? Tidak, ya. Dan ini yang rasionalis itu menarik bagi saya. Jadi kenapa dia tidak hari ini dia tidak meninggalkan sholat? Dia sholat, kenapa dia tidak tinggalkan? Simpel saja, dia tidak enak kok bro. Karena terlalu banyak rezeki yang dia terima, dia diberi hidup, udah diberi kenikmatan, dia sudah melihat ke sana. Dia hari ini sudah nyaman tibi, nyaman tibi, hati nakit ya. Sudah apa ya? Sudah di taraf di mana dia sholat itu bukan persoalan surga neraka lagi. Iya, dan ketika melakukan kesalahan, dia hanya takut saja ketika tidak takut dosa, tapi untuk mendolimi diri dia dan mendolimi orang lain. Contoh, orang ketika sudah tahapan berikut, dia sholatnya lancar, dia tidak akan berpikir bahwa saya menyakiti ini, enggak. Saya akan dolim kepada orang ini. Contoh, anggaplah kita lah. Kalau ke kantor, orang-orang ke kantor dia akan menghitung masuk kapan ini kapan itu, terus seperti itu. Bagi rasional dia bertanggung jawab dan enaknya dia ke bawah, dia berangkat saja. Ada kewajibannya, karena sudah kewajiban. bukan ngurus tukin atau tidak. Nggak memikirkan kompensasi. Sudah kompensasi, sudah tidak memikirkan untung rugi, sudah ke kantor saja dia. Melaksanakan kewajiban dan dia emang sudah pada makomnya, dia sudah berkomitmen dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia jalani. Kalau tidak berkomitmen kan enggak, jarak jauh enak seperti ini. Oh, gajinya sama kemudian jaraknya enggak sama, maka saya harus masuk 3 kali, 2 kali atau cukup 4 kali saja. Kan sudah ke sana Pak. Iya. Jadi yang saya khawatirkan hari ini adalah begini. Makanya saya kadang-kadang bertanya akar liar saya, kalau memang sholat itu berpengaruh secara hakikat, maka korupsi sudah tidak ada. Maka hari ini orang akan berpikir, dia akan mendolimi orang lain untuk melakukan pembalakan liar. Kalau saya enggak gitu juga. Makanya tadi saya sampaikan, sholat itu bukan apa ya? Sholat itu bukan istilahnya baik itu, sholat itu bukan hanya dilakukan oleh orang baik, tapi kita sholat untuk menjadi baik. Karena memang banyak ya nyatanya, faktanya itu dia ahli agama, bahkan agamis lah. Agamis kan banyak contoh-contoh di media sosial dan sebagainya. Dia agamis secara kasat mata, tapi tetap melakukan sesuatu dosa, bahkan dosanya itu bukan dosa kepada Allah saja, kepada orang lain, koruptor. Bukan koruptor itu gak tahu agama, malah paham agama seperti Dahlawi tadi itu. Dia tahu dalilnya ketika lupa sholat. Persoalannya kan ini. Dahlawi sudah tahu subuh itu jam 4. Kenapa tidurnya setengah 4? Dan dalilnya itu. Kalau kita tahu sholat subuh itu jam 4, kenapa kita gak tidur jam 11 atau jam 12 kan? Tapi karena tahu dalil, dia memaksakan tidurnya setengah 4 atau jam 4 atau 5 menit. Makanya Mat, saya nikmat saya terbesar tuh Mat, ketika bangun pagi itu Mat. Sudah bangun subuh atau sebelum subuh, setelah sholat, kemudian saya mengambil kopi, masak kopi, rokokan di luar rumah, itu sambil rokok. Ya Allah, hari ini saya ngerokok nikmat sekali. Artinya badan saya ini sehat. Kalau sudah ngerokok enak, itu berarti kan badan sehat. Sambil ngopi. Artinya kita butuh kopi sekarang. Kopi. Ini khawatir kufur nikmat kita. Yang kedua Mat, yang ketika sudah ngopi enak, tolak ukurnya adalah
tolak ukurnya badan kita sehat dengan merokok. Satu, kita punya rokok sekarang. Artinya kalau rokok kita sudah ada, yang di belakang ini untuk anak istri berarti sudah ada, Mat. Iya. Rezeki Allah luas gitu loh. Tapi Mat, kalau bangun tidur Mat, kalau sudah merokok gak enak ya Allah. Kesehatan kok sudah ada agak apa namanya? Menurun. Agak menurun ini. Ini kesehatan atau gimana ini? Kedua, kopinya ndak ada. Aduh, ini berarti rokok kopi ndak ada berarti apa? Ini tandanya ekonomi sedang tidak baik-baik saja baik-baik gitu. saja. Apalagi mau berangkat kerja. Ini sudah wah dan berpikir, ya Allah, berhutang kemana lagi hari ini? Biar kita menikmati obrolan kita, silakan. Ya, Saya seduh dulu ya. Wud. Kopi Sudah sepet mulut ini, ngerokok habis 3 tanpa kopi. Ya, silakan. Ini kopi kelut. Kopi favorit ini, Bonbon. Oke, kita Jadi, kembali ke ini. ya. Kembali kepada cara pandang kita beragama secara materialis dan kita cara pandang kita secara rasionalis. Nah, kita bicarakan pertama tentang materialisme. Nah, Gimana menurut sampean? begini, Mat. Orang itu kadang-kadang ya dia ibadah itu ya untung rugi. Untung ruginya begini. Dia harus sholat sekian, baca Quran karena pahala. Ya bukan karena dia nyaman saja. Karena pahala gitu loh. Hanya butuh pahala. Iya, andaikan dia bagus, kata lagunya Ahmad Dhani, andaikan surga dan neraka itu Tidak pernah ada. tidak ada. Gimana? Apakah tetap sholat? Nah, itu pertanyaan ke dalam. Iya. Gimana, Le? Nah, sebenarnya untuk misalnya makum-makum yang seperti kita ini, saya pikir agak sulit kemudian untuk misalnya rajin sholat tanpa ada kompensasi-kompensasi tadi gitu loh. Maaf, Le. Iya. Bukan kita, kamu aja. Ya, makanya pertama begini. Kadang kita sholat ya, kadang kita sholat ini tapi ternyata di sisi lain juga aktif untuk mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh agama, Ya. oleh Allah misalnya ya. Karena memang tujuan awalnya itu secara syar'i ini kan mengerjakan sholat hanya sekedar sah saja ya. Menggugurkan Ya. kewajiban. menggugurkan Suku kewajiban. tolak, Iya. ya menggugurkan kewajiban. Kewajiban. Sah saja, hanya bisa diperoleh mudah. Syarat kerjakan, rukun kerjakan, maka sah. Selesai. Tapi apakah kabul? Ah, Nah, ini kan tingkatan yang lebih di Lebih atas, katanya atas begitu. lagi, ya, Seingat ya, saya ya. begitu. Hmm. Ya, mohon dikoreksi nanti kalau misalnya keliru ya. Nah, sebab itu hal-hal yang kemudian masih tercapai di tingkatan suku tolak tadi, lah ini yang kemudian tidak sampai dapat mencegah kepada hal-hal yang mungkar tadi. ya. Saya pikir begitu. Tidak, jadi yang apa namanya, yang hanya meninggal, hanya melakukan kewajiban, menggugurkan kewajiban Iya, bahasa iya. kita, ya tidak mungkin bisa Nggak bisa nahi mungkar ya? bisa nahi mungkar. Enggak bisa nahi mungkar. Tapi pentingnya materialis itu sebetulnya benar ada benarnya itu untuk awal-awal apa namanya? Awal-awal kita belajar agama. Awal kita belajar agama. Contoh seperti ini. Ada cerita Kiai Bisri Mustafa itu, Kiai Bisri Mustafa, Ya. abahnya Kiai Mustafa Bisri, ketika beliau ngarang kitab selalu jadi terus kan, kitab Iblis, kitab apa, Ya, semuanya ya, ya. banyak jadi. Kemudian ditanya oleh temannya, Kiai, sampean kok ngarang kitab jadi terus? Udah kamu gimana? Saya jarang jadi, Kiai. Lihat kamu apa? Lillahi ta'ala. Ini keliru. Keliru. Udah sampean, saya lihatnya cari duit. Nah, Saya lihatnya cari duit. Dan benar itu. Lah kok gitu? Iya, semakin niat kamu lillahi ta'ala, semakin besar godaan kamu. Ya, baru setelah jadi, ya lillahi Baru ta'ala. lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Iya, 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 Berarti iya, iya. itu- Sholat dulu. itu bagian dari strategi Strategi. untuk menghindari godaan-godaan tadi. Godaan materialis. Iya, godaan. Kadang kan seperti ini memang. Ketika kita dijawab lah oleh masyarakat, kita orang agamis. Mau melakukan dosa itu secara sosial, ada kan malu. Ya kan? Tapi kalau kita gak dikenal dengan orang-orang agamis, itu ya random aja kan? Iya. Nggak Nggak peduli orang gitu nggak ya. peduli kan? Nah, sebenarnya itu agama itu mengikat kita. Sholat dan apa ajaran agama itu mengikat kita agar kita tidak melaksanakan nahi mungkar tadi. Nah, seandainya kita gak sholat dan lain sebagainya, gak dikenal dengan orang agamis, sah-sah saja kan? Nyantol ini, Iya, nyantol. Nyantolnya gimana? Nyantolnya gimana? Iya betul tadi. Ketika misalnya kita sudah
dipandang sebagai agamawan, orang Agamawan. yang memiliki keagamaan tingkat tinggi, mengerjakan sholat segala macam, minimal kita memang intip-intip dulu nih. Aman nggak nih untuk melakukan dosa, kan begitu ya? Ya, barangkali di sana tanda anil fahsya'i wal munkarnya. Iya. Dan itu cantol jadinya ya. Iya. Tapi di sana sebenarnya menandakan bahwa kita bukan lillahi ta'ala. Iya. Karena takut persoalan sosial, hukum sosial kan, Iya. bukan hukum Allah kan. Iya. Makanya banyak orang beragama itu melakukan sebuah kedosa. Itu bukan takut Allah, tapi takut takut sosial saja, hukum sosial. Tapi Mat gini, Mat. Benar, Mat? Saya lebih cenderung lebih takut hukuman sosial. Nah, Dosa itu kan nggak nampak, Mat. iya. Makanya orang-orang kadang-kadang berbicara fikih. Untuk dia melakukan satu hal, dia masih mencari hukum fikih agar dipermudah. Hingga apa? Dia tidak mungkin mementingkan sosial. Iya. Nah, yang terjadi seperti ini, yang beberapa kasus misalnya, melalui nikah siri dan sebagainya. Artinya dia 80 km dan sebagainya, itu kan menentang hukum sosial, Mat. Iya. Setelah ketahuan, baru dia meledak, Mat. Yang penting dia menggugurkan hukumnya dulu. Iya. Tapi dia melupakan sosial. Sosial. Kalau saya enggak, Mat, terbalik, Mat. Saya sosial. Sosial dulu ya. Sosial dulu. Makanya kalau nikah langsung KUA ya. Contohnya. Langsung KUA kan? Siapa yang enggak enak makan uang, Mat? Banyak uang dengan cara korupsi, Mat. Tapi masalahnya setelah ketahuan tuh, Mat. Iya. Iya. Oke lah, kita ngantor sekarang melalui masuk enggak masuk terserah. Yang penting absennya selesai. Iya. Tapi ketika ketahuan, Mat, Malu, Mat. malu. Malu Saya- secara sosial ya. Malu secara sosial. Kalau saya pribadi mementingkan sosialnya. Iya, oke lah berdosa, tapi kalau berdosa itu saya lebih takut pada sosialnya. Karena urusan dosa, kita punya Tuhan yang Al-Ghafur. Al-Ghafur. Kapanpun, dimanapun kita bisa minta maaf. Iya, iya. Tapi kalau persoalan sosial, kita nggak bisa menyelesaikan itu 1 sampai 2 orang. Ini lebih ekstrim. Hari ini saya ke Surabaya. Nah. Tiba-tiba birahi saya naik. Oh, Ini sudah ekstrim. Maaf ini ya, Bukan. naik ini Nah, biar tiba-tiba birahi saya naik. wah, Bisa saja saya hari ini ke prostitusi. Nah, Secara dosa ya dosa saya, Pak. Tapi dosanya saya kan lebih apa namanya? pada Allah. Ke Allah dan secara profesional. Artinya saya beli. dosa profesional. Jajan luar lah. Apa? Jajanan di luar. Jajan di luar. Nyampe nggak kelihatan, Mat. Saya ini sudah melakukan dosa atau tidak. Tapi yang saya khawatirkan, Mat, setelah pulang saya bawa penyakit ke keluarga saya. Moralitas di sana. Bawa penyakit ke keluarga saya. Tiba-tiba si wanita yang saya gauli punya penyakit AIDS. Pulang-pulang, 2 tahun kemudian, satu keluarga kena penyakit AIDS. Betapa nggak berdosanya. Ayo, Lek. Iya, iya. Dan di puskesmas nanti ada daftar penyakit itu AIDS? namanya. Waduh. Malu. Ini predator dari Akhirnya mana? ditanya ini. Nah, Dapat dari mana ini dapat lagi dari nih? mana? Jadi, narkoba lah. Narkoba, hari ini kita ceramah dengan hebat. Setelah narkoba katanya orangnya kan semangat dan sebagainya. Oke, masalahnya setelah ketangkap mau ditaruh mana wajah saya, Mat? Dikenal orang agamis, Nah, tapi dengan nyatanya melakukan melakukan narkoba. hal-hal yang dilarang oleh agama. Wah, ini nggak bisa ini, Mas. Artinya kita jangan moro-moro gampang bilang lillahi ta'ala. Iya. Rata-rata kebanyakan dari kita itu sebenarnya dia takut hukum sosial saja kan. Bisa saja kan yang hari ini saya tetap digaungkan, perang saya pribadi. Nah, Orang untuk ke Surabaya, Mat. Dia manggil penghulu, Mat. ini banyak banget. Nyewa penghulu, nyewa saksi, kemudian diakad selesai, Mat. Gugur secara agama. Nyata ini ya? Nyata. Oh, nyata. Hari ini ya. Tapi yang saya khawatirkan si cewek itu bawa penyakit. Seperti ini juga saya, Mat. Saya pribadi loh ya. Saya sudah nikah, sudah punya anak. Kemudian sudah dapat restu Ya. dari istri. Itu restu hanya dari istri, Mat. Tapi tidak restu dari kanan kiri saya, Ya. paman, bibi, dan lingkungan saya. Kemarin 2024 dan awal 2025, tanggal 1 Januari 2025, itu ada orang yang menawarkan anaknya ke saya. Secara agama sah. Ya.
Kemudian secara negara bisa jadi sah, Ya. karena nanti ada prosesnya kan, Iya, prosedurnya. iya, iya. Tapi saya nggak bisa melawan secara sosial. Saya nggak bisa melawan secara sosial. Kalau secara agama itu sudah sah semuanya, aturannya Ya, sudah sah. sah. Istri sudah mengiyakan, terus calon mertuanya ini yang menawarkan anaknya ke saya menjadi yang kedua, itu kan secara legal formal sah. Tapi secara sosial itu saya menolak. Mungkin seandainya secara sosial menerima bisa jadi, saya iakan. Nah, di sana menyatakan bahwa agama itu lebih peduli persoalan sosial, bukan hanya sekedar persoalan fardu ain atau fardu kifayah. Iya kan? Nah, banyak orang mendahulukan persoalan yang penting ke Allahnya, iya, Ya. menggunakan nikah apa tadi, entah nikah mut'ah kah, Pakai atau berbagai macam-macam mazhab yang enak lah. yang macam-macam lah. Tapi dia melupakan persoalan sosialnya. Padahal ketika sudah ada hukum sosial yang tertimpa pada dia, mau ngomong apa? Ayo. Banyak kejadian-kejadian itu, kiai-kiai atau orang-orang agamawan itu banyak sesuatu yang tidak istilahnya melawan kebiasaannya. Dia Bukan ngomong ABC. Kita cut dulu ini. Bukan persoalan agamawan saja, Mas. Terjadi pada siapapun. Iya. Terjadi pada siapapun. Siapapun. Iya. Yang masih orangnya beragama, bukan agamawan loh ya. Artinya kita menjustis satu perilaku, satu profesi, Iya, atau iya, satu iya, kultur. Ini perlu diperbaiki, siapapun itu. Makanya banyak hukum-hukum yang kemudian dipakai 300 tahun, yang dikeluarkan 300 tahun yang lalu, kemudian dilegitimasi kebenarnya untuk dipakai hari ini. Oh tidak juga, Mas. Iya, Le. Iya. Tapi kan Menurut kamu artinya enggak, kalau misalnya bicara seperti yang diungkapkan Kak Sa'dullah ini, ada hukum-hukum yang kemudian diterapkan dulu legal, kemudian dilegitimasi ulang hari ini. Artinya kita kan dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya hukum tersebut sudah tidak relevan lagi untuk misalnya digunakan. Ya. Lebih ekstrim lagi, sebenarnya hukum itu sudah dicabut, misalnya mut'ah kemudian dilegitimasi ulang, kira-kira gitu ya. Nah ini hal-hal yang semacam ini kiranya menjadi anomali untuk kemudian kita terapkan ulang pada hari ini. Kalau saya secara pribadi tentu belum berani lah, nggak berani kemudian melakukan hal itu dengan dalih nikah mut'ah segala macam ini. Lebih baik kita ya cari pendapat-pendapat imam yang kemudian ya membolehkan artinya begini, misalnya nikah tadi ya, Siri. nah, ini nikah siri segala macam, nah itu kan masih banyak tuh pilihan di opsi kita untuk memilih imam yang membolehkan tuh. Itu yang dipermasalahkan saya sebenarnya. Walaupun bukan mut'ah, memakai imam yang lain yang tidak sesuai dengan dengan hukum sosial yang ada. Dia kan gara-gara hukum seperti itu. Ke Surabaya hanya cukup Anyaman. cukup Jejen. Iya enggak, ini ada wanita yang kemudian kita nikahi, ada penghulunya, ada saksinya, selesai. Penghulunya 500.000, saksinya 200.000, total 900.000. Pengalaman ya. Ya katanya. Saya nggak percaya kalau katanya ini. Bisa sedetail itu kalau katanya ya. Ya kan Iya, ada ada perlu angka. menjalani, tapi kata Didi Kolbus, kata Cak Lontong itu masuk. Pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik untuk kita. Seperti itu loh. Ya kan gara-gara itu kan semrawut semuanya itu. Tapi karena memang tujuan orang menikah itu kadang orang lupa. Tujuan menikah itu kan sebenarnya selain ibadah adalah berkembang biak. Nah, kalau cuman nyaman-nyaman, artinya kayak curup-curupan kayak tadi itu kan bukan berkembang biak. Iya. Egois saja. Egois. Dan kasihan perempuan-perempuan yang di sana. Dan saya bertanya ya, kamu pakai imam-imam itu katanya. Kalau itu terjadi pada anak kamu, cewek kan anak kamu kan, dan tiba-tiba datang, Mak, saya sudah menikah, bawa ini suami saya.
Pertanyaannya, tanpa kamu setujui, tanpa sepengetahuan kamu, Kelinci. ikhlas kamu. Jujur nih, Iya. tidak ikhlas. Sudah. Berarti hukum itu enggak, kalau enggak relevan berarti ada sesuatu yang enggak baik sebenarnya. Agama itu baik. Agama baik. Agama baik. Tapi persoalan orangnya itu Tapi persoalan orangnya. Makanya poligami itu kan asalkan bisa adil gitu loh. poligami itu dibuka. Dibuka, tapi asalkan Siapa tahu adil. enggak? Siapa tahu enggak itu Iya. toh kan sebenarnya. Iya. Jadi ini Ri, yang menjadi pembahasan. Jadi berbicara ibadah secara materialis juga diperlukan. Bukan hanya secara rasionalis dari sini. Dari pembahasan gitu. Karena persoalannya ada beberapa ajaran agama, sholat kadang banyak orang materialis, tapi urusan nikah tadi itu lebih kebir rasionalis daripada materialis. Iya. Iya kan? Iya, karena kalau misalnya menikah tadi Gus, ini melibatkan orang lain. Ah, Beda soal dengan Iya. ibadah yang hanya kita Kalau sholat, vertikal. iya, vertikal. Iya. Hanya urusan kita sama Allah saja. Betul. Kalau nikah ini Wah, kan ya banyak orang. Kanan kiri. kanan kiri. Ada hubungan horizontal gitu. Ya, iya. Artinya kalau dosa kita kalau bisa, tapi kalau dosa ke orang banyak yang tersakiti, Pak. Termasuk orang tua yang bersangkutan. Lah iya, kamu gak bicara, iya pakai hukum ini. Sekarang pertanyaannya kalau saya balik, kalau terjadi kepada anak kamu, Siap enggak? siap nggak? Kamu punya anak cewek, saya punya anak cewek. Ah, tiba-tiba misalnya kuliah kurang-kurang, Bapak ini suami saya. Keberatan ya. Keberatan. Tapi Yang nggak tahu anak mana kita nggak tahu gitu. Enggak ngelihat bebet bobot apa istilahnya itu. Kan banyak yang seperti itu ya, Mat. Tapi apakah urusan keberatan ini kemudian dapat merubah status hukumnya? Ya Kan enggak, gitu. Pak. Apanya? Tetap sahnya sah mungkin, Ya, ya. secara hukum. Tapi secara sosial banyak yang tersakiti. Nah, makanya banyak agama ini ketika kita melihat secara agama saja Ah. melupakan sosial. Ini kan enggak Timpang. enggak seimbang. Nggak seimbang. Padahal intisari agama adalah wa amilus sholihat. Perbuatan baik, dampak orang beragama, dapat kita sholat, melakukan kewajiban-kewajiban agama, itu kan dampak wa amilus sholihat. Perilaku kita baik. Dan banyak kata Sa'dullah tadi, banyak orang beragama tapi tidak wa amilus sholihat. Tetap gak hilang nahi mungkarnya. Iya. Kan menyakiti, Pak. Tetap dolim. Niatnya jadi barangkali. Cuma tadi bicara niat tadi yang kemudian melangsungkan pernikahan ini tujuannya apa? Nah, Kan begitu. Kalau misalnya sekedar celup-celup mungkin ini alasannya daripada zina, jangan zina. Jangan sih. cak timbang. Kalau kata Kodok Rio, karena ketimbang zina, jangan zina. Nggak ada bahasa ketimbang zina. Nah, begitu. Kan iya kan? Nah, pusing kan? Pusing kan? jadinya. Ini emang perlu dibahas, Pak. Ya makanya agama yang kita bahas itu sebenarnya nggak penting, tapi harus penting. Pentingnya kenapa? Ketika banyak persoalan dan kita tidak bisa menjawab sendiri kan? Banyak persoalan sosial sebenarnya, agama yang menyampingkan persoalan sosial. Makanya kajian kita sebenarnya kita belajar agama, tapi kita juga menekankan agama kita itu ke persoalan sosial. Wa amilus sholihatnya tadi. Jadi kalau kata orang tuh hablum minallah, hablum minannas. Ada lupa itu ya. Belum minannasnya dilupakan. Dilupakan. Apalagi hablum minal alam seperti yang terjadi di mana? Sumatera Di itu. Sumatera itu. Yang penting berbisnis saja tanpa mengedepankan realitas sosial. Agama. Ada musibah jangan hubungkan dengan agama. Cocok logis. Cocok lagi. Bukan itu. Keseimbangan alam. Sudah berbicara hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Itu tidak aspek itu tidak dilihat. Makanya banyak yang diprotes. Teologinya. Yang diprotes oleh banyak netizen itu persoalan yang ada di Sumatera itu bukan agama, tapi memang hablum minal alamnya. Hablum minal alam. Artinya dengan kata lain, netizen kita itu sudah mulai cerdas, lebih realistis. Masalahnya bukan agama saja, ini persoalan manusia, persoalan sosial. Iya kan? Tapi kalau sholat masih tetap mungkar berarti ada salah cara bersolatnya Sholatnya. atau salah dalam
karakter dan pola pikirnya begitu ya. Artinya bukan agamanya yang salah, Agamanya yang tapi salah. bukan, iya, Orangnya. Jadi itu harus diperbaiki. Bukan diperbaiki. agamanya ya. Agamanya benar. Ya, Agamanya tidak Tapi benar. penganutnya Penganut, ini yang sering bahasanya saya menyalahgunakan. oknum. Oknum. Bahasa kita oknum. Iya, iya. Jangan digeneralisasi ya. Jadi generalisasi. Gigir nih ya itu. Iya, iya. Jadi apapun kemudian yang dilakukan oleh para agamawan kita lebih-lebih di situ ya. Ah, iya. Atau penganut agama tertentu. Kalau kita kan muslim nih Iya. sesuai di KTP. Iya. Kalaupun kita kemudian ya jelas ya di KTP-nya Iya, semuanya iya, muslim Islam gitu. Kalaupun kita kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang secara sosial dan agama, lagi-lagi bukan agamanya yang keliru, tapi ada kekeliruan pada diri kita. Iya, oknum ya. Oke. Kewajiban yang dia lakukan bukan memperbaiki dia, tapi menjadi benteng untuk melaksanakan sesuatu yang bukan benteng istilahnya, hanya hijab saja. Jadi kalau dibenturkan dengan pragmatis, Apa? asalkan itu nyaman, ya dia lakukan. Kalau tidak nyaman, tidak dia siarkan gitu loh. Makanya banyak netizen itu saya lihat di beberapa forum di media itu, orang muslim itu ketika makan hasil korupsi nyaman-nyaman saja, kasih babi. Pada prinsipnya sama-sama haram gitu ya. Sama-sama. Artinya ya gak nyaman saja karena gak biasa. Ya, jadi kalau orang sudah tidak nyaman, tidak berpikir. Nggak berpikir. Berpikir untuk 1000 kali untuk melakukan itu gitu. Makanya kita belajar beragama dengan rasional, Ah, bukan agama dengan materialistik. ya. Kita sholat dengan nyaman. Sholat bukan hanya sekedar kewajiban kita, tapi kebutuhan kita. Karena memang setelah kita sholat, kadang kita nyaman saja. Ah, Makanya banyak orang nanya, sudah sholat, kenapa sholat? Nyaman saja sebenarnya. nyaman. Nah, ketika saya sholat karena ini, sholat nggak ada karena itu, nyaman saja. Belum ikhlas berarti. Iya belum ikhlas. Belum ikhlas. Iya. Seperti dalam sholat itu, doa iftitah, Ya. inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin. Terakhirnya kan lillahi rabbil alamin. Jadi ikhlas itu berarti harus lillahi ta'ala. dan lillahi ta'ala itu tidak harus diucapkan. Karena dalam ikhlas, surat al-ikhlas nggak ada lafaz ikhlasnya. Iya, iya. Kok bisa muncul nama? Makanya orang saya ikhlas nggak ikhlas itu. Atau kesabaran ada batasnya. Ya kalau udah agak sabar berarti udah kalau udah berbatas berarti udah agak sabar. Nggak sabar. Ya. Oke. Hari ini kajian yang menarik bahwa beragama itu tidak hanya mementingkan pada hablum minallahnya saja, tapi ada faktor hablum minan nas dan hablum minal alam. Jadi urusan beribadah itu bukan hanya terkait kita Dengan berbicara Allah saja. untung rugi, urusan pahala dan pahala dan dosa surga dan neraka, tapi ada faktor sosial yang berpengaruh atau tidak kepada kita. Ya. Nah, karena hari ini banyak orang yang ahli ibadah tapi maksiatnya tetap jalan. Hari ini beragama hanya berbicara untung rugi. Selama itu bisa menguntungkan dia, dia lakukan. Ketika dia tidak menguntungkan, maka tidak dia lakukan. Sekian dari saya, Mat Sa'dul dan Mat Baim. terima kasih untuk Alek saya Dahlawi. Kita satu profesi, kita ngobrol ya, mengopi, santai, dan kita lebih pada pendekatan rasionalis. Ya. Sekian dari saya, terima kasih untuk Kopi Kelut yang hari ini tetap menyponsori kita, memberi support pada kita. Semoga makin jaya dan makin lancar semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.